Bento Narto, ya kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini ada yang berbeda nih ya kan. Biasa kita online, sekarang offline ya kan. Bertemu sama kawan-kawan secara tatap muka langsung nih ya kan. Seperti biasa gua yang akan menemani kalian di materi Suara Juventini kali ini. Seperti biasa gua nggak sendirian, gua selalu ditemani oleh om-om ganteng nih ya kan, yang selalu mengisi di materi kita kali ini. Kali ini kita kenalan dulu dengan jersey yang warna hitam nih. Siapa? Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Budaya. salam kebajikan. Oke. Gue Suryo, Juventini dari Depok. Ya, itulah ciri khasnya Suryo. Kita kayak PNS ya. Nah, yang pakai jersey warna pink, silakan Mas dikenalkan. Halo semua, udah berapa kali ya? Iya, kenalin aja dulu. Ali tinggal di daerah Cinere, Cinere. Selatan Jaksel. Anak Jaksel banget nih ya kan. Kalau yang ketemu daerah Jaksel, Blok M sekitarnya, salim sama Mas Ali ya kan. Nah, ini yang kita istimewa. Ini ada Mas Riki, salah satu membership kita. Jadi di sini di Suara Juventini ini ada program membership di mana kalian bisa berkesempatan kayak Mas Riki yang join untuk ngobrol-ngobrol, chatting. Nanti ada grup juga WA itu. Nanti narasumbernya langsung tuh dari Italia. Jadi berita-beritanya selalu update tuh WA grup kita. Nah, ini Mas Riki ini salah satu membership. Silakan Mas dikenalkan dari mana? Halo Suara Juventini, gua Riki dari Jakarta Timur. Wih, anak Jaktim Jaksel ya. Lu kan Depok ya? Depok. Nah. Baik, kali ini kita akan membahas bukan yang hot-hot banget nih yang sedang diinfokan di berita-berita Juventus kali ini, di mana ada beberapa isu mengenai Calcio Mercato, di mana Højlund atau Rasmus Højlund di kemungkinan musim depan akan dilirik oleh Giuntoli ini untuk mengisi kekosongan penyerang yang dimana Dusan Vlahovic katanya mau cabut. Nah, dari mulai Jonathan David, terusnya siapa lagi tuh? Nah, sekarang Osimhen, terusnya sekarang Haja Højlund. Nah, kira-kira nih tanggapan dari teman-teman semua gimana nih? Kok Højlund kayaknya downgrade banget? Maaf. Ya kita nggak, ya ini pendapat pribadi sih, yang darinya Osimhen, terusnya Jonathan David, terusnya ke Højlund. Kira-kira Mas Suryo sebagai master di sini gimana? Aduh, Master, enggak lah. Kita sama Juventini di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua bebas berpendapat. Siap. Semua bebas beropini, gitu kan. Teman-teman juga kalau itu jangan lupa jadi membership karena seperti Mas Riki nanti bisa di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua bebas beropini. Cuman kalau gua tergantung kebutuhan timnya. Kalau memang santer banget dan kejadian bener si Vlahovic ini cabut, Højlund itu pas, karakternya mirip. Nah, untuk kebutuhannya Tudor, kalau Tudor masih melatih ya, itu pas dan mirip karena dia memang sudah di IPL dan mungkin dalam tanda kutip kurang cocok di IPL. Mari kita kembalikan dia ke habitatnya, yaitu di Serie A. Serie A ya kan, di mana dia pernah sebelum daripada MU pernah di Serie A juga gitu. Dan ini mirip sih sebenarnya karakternya gitu, gede-gede gitu kan. Oke lah, apa namanya, predator di mana di kotak penalti juga, atau katakanlah sebelum kotak penalti asal nggak jauh-jauh gitu, karena hampir kemungkinan kecil kalau untuk mundur terlalu ke belakang. Højlund ini nih pas dan tepat kalau menurut gue untuk kepelatihannya Tudor. Di samping gue juga pengen sebenarnya sih Kolomuani itu juga dipermanenkan gitu. Karena kan memang kalau lu nggak mungkin lah, maksudnya adaptif gitu. Ketika striker dengan tipikal predator seperti Højlund atau katakanlah Vlahovic itu buntu gitu, lu perlu Muani seperti Muani ini untuk breakthrough atau katakanlah pemecah skor kebuntuan atau supaya kita bisa menang gitu, seperti itu gitu. Jadi kalau memang Vlahovic pergi, Højlund itu keputusan yang tepat, tapi gue juga berharap bahwa Kolomuani itu dipermanenkan untuk Juventus. Seperti itu Bung Rocky. Oh, jadi Højlund ini menurut lo tepat ya? Tepat. Oke, baik. Dari Mas Ali nih kira-kira gimana? Rasmus Højlund nih kan dari pemain Denmark tuh sekarang di Manchester United ya. Nah, kira-kira apakah cocok untuk di Juventus kan jika dalam tanda kutip benar-benar diincar oleh manajemen Juventus? Kira-kira gimana nih? Sebenarnya gini, gua kalau ngebaca rumor-rumor transfer gini kan memang betul sih, memang dikaitkan sama kebutuhan tim. Tipe pemain nomor 9
gue masih bisa bilang semua tim sekarang di mana-mana pasti butuh buat memang goal getter kan. Nah, tapi kita juga harus bisa lihat kondisi Højlund sekarang nih kayak apa gitu loh. Dia di MU main jarang-jarang, satu. Terus dua, dia itu sebenarnya kontraknya tuh masih sampai 2028. Jadi kalau masih panjang gitu loh. Jadi kalaupun memang Juve beneran ngejar dia, itu artinya kan lo harus Keluarin cost banyak. iya, sedia duit banyak. Not to mention Højlund sekarang main di IPL yang kita tahu tukang goreng harga pemain lah. Market value 45 juta. Apakah dia bisa kita beli dengan harga 45 juta? Kan tentu saja tidak gitu kan. Balik lagi ke kondisi keuangan Juve dan juga ini semua rumor-rumor transfer ini semua itu buat gue nothing kalau Juve nggak lolos UCL tahun depan, masih harus nunggu hasil Juve gitu. Sebenarnya satu lagi, dua nama selain Højlund kan dua nama yang santer ke Juve kan itu Osimhen sama Jonathan David, yang mana sebenarnya itu lebih visible gitu loh dari segi duit. Apalagi si Jonathan David kan udah free transfer, paling kita urusan gaji gitu ya. Jadi menurut gue nih Højlund nih kayak apa ya, kalau pundit-pundit luar tuh ada gosip transfer siapakah pemain yang cocok buat Juve, ada yang levelnya dream, realistic sama wild card. Buat gue dream itu tuh tetap Osimhen. Dia buat gue sebelum ketika di Napoli tuh buas banget lah. Terus realistic apa si Jonathan David. Nah, Højlund ini masuk yang wild card nih. Kalau semua yang nggak ada, boleh dah kita lihat itu. Nah, itu buat gue Højlund tuh di situ. Ya kalau gue pernah cerita juga sama Bang Jeki ya. Ini kenapa bisa kepikiran si Giuntoli masuk Højlund ya, gitu nggak tahu juga ya kan, tiba-tiba ada rumor dari sana ya. Ya kita lihat aja nanti. Nah kalau dari Mas Ricky nih gimana nih? Højlund cocok kan nih buat masuk skuadnya Juventus musim depan? Ya, gue sih setuju saya sama Mali. Main aja jarang, kita mau rekrut kayak begitu. Terus harga juga cukup mahal. Kita tahu Juve kalau transfer agak mikirnya panjang ya untuk membayar dengan harga mahal. Tapi ini balik lagi, kalau realistis benar, kalau gue lebih suka Jonathan David. Tapi ini kan sebatas rumor, kita nggak tahu kalau Tudor bertahan atau enggak buat musim depan. Jadi kita nikmatin lah rumor-rumor sekarang ini. Rumor-rumor di level sekarang tuh di Juve variabel unknown-nya tuh masih banyak banget. Pelatihnya belum jelas musim depan, main di mana belum jelas musim depan, pemain yang bakal kejual siapa juga belum jelas musim depannya. Udah angin-angin gosip kita nikmatin aja. Jadi nggak usah terlalu seriusin ya. Jangan dulu. Ntar pusing sendiri ya kan. Baik, nih rumor lagi nih ya kan, beritanya kita rumor mulu nih, kayak ngegosip ya kan. Rubrik gosip ini. Jadi suara Juventus ini gosip ya kan. Nah, Juventus juga akan mengincar salah satu mantan pelatih fisiknya, yaitu Antonio Pintus nih, yang sekarang ngelatih di Real Madrid, kunci suksesnya Real Madrid. Nah itu pengen dibalikin lagi nih ke Turin nih, kira-kira seperti apakah diperlukankah untuk pelatih fisik yang notabene emang menjadi tolak ukur sebagai pemain untuk berkompetisi yang cukup ketat di Eropa ya kan, karena melihat ada beberapa kompetisi selain reguler pun yang di Eropa juga ada ya, kayak misalnya UCL, entah Europa League. Nah apakah Juventus perlu lagi nih Antonio Pintus comeback to Turin nih, mengingat ini kita pernah juga dilatih sama dia sebagai pelatih fisik, terus keluar, terus sekarang pernah menjadi kunci sukses juga di Real Madrid. Nah kira-kira Bang Ali dulu nih, kira-kira gimana Antonio Pintus nih? Kalau memang benar dia bisa kita tarik balik ke Juve sih bagus banget ya. Ya sudah jadi rahasia umum kalau kualitas fisik pemain Juventus tuh jelek banget. Kita nggak bisa main sepak bola high intensity 90 menit sejauh ini kalau kita lihat. Dan berita-berita miring tentang kualitas fisik pemain Juve ini kan juga udah banyak terkonfirmasi ya, kayak yang paling lucu itu kan si Matthijs de Ligt. Ketika dia pindah ke Bayern, dia 5-6 pertandingan awal tuh nggak main karena menurut pelatih Bayern waktu itu, siapa sih, Tuchel ya? Iya. Kondisi fisik dia belum sesuai standar Bayern gitu kan, jadi dia dapat PR latihan fisik sendiri. That's just to show sejelek apa gitu loh kualitas fisik pemain Juve ya.
kalau bisa Pintus bagus banget, tapi kalaupun enggak ya in general ya memang salah satu PR utama tim kepelatihan Juve itu dari fisiknya, dengan tidak lupa Berarti jam itu medikalnya juga. ngaruh juga ya sama dengan cedera juga kayak gitu ya. Bisa jadi ke kondisi fitness yang jelek kalau dipaksa main high intensity kan lebih rawan cedera jadinya kan. Nah, itu dari gua. Oke, baik. Kalau Mas Suryo kira-kira gimana? Ada pepatah bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Masak air. Nah, masak air bukan. Dia payung sebelum hujan. Iya benar. Ini kan salah satu pepatah yang bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau tadi Mas Ali bilang health issues-nya dari pemain Juve adalah kelihatan dari historinya Matthijs de Ligt gitu. Gua ngelihatnya sebagai ini salah satu cara pencegahan supaya tidak terlalu banyak cedera yang memang jadi pertanyaan gitu. Baru beberapa kali main kemudian cedera lagi. Kemudian baru on lagi cedera lagi. Itu kan itu akan memusingkan kepala Tudor ya walaupun Ini memang nyindir Douglas Luiz juga bukan? Salah. Arek milik. Gak balik-balik gitu. Ini ada apa? Enak pemain makan gaji buta dia doang tuh. Kalau tadi memang Mas Ali itu menyorot faktor J medicalnya juga, gue ngelihatnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau memang Pintus itu bisa kita tarik kembali dan dia mau gitu, akan menjadikan suatu kredit plus atau kredit point yang sangat-sangat positif untuk supaya nggak bolak-balik cedera, harus recovery yang lama, kemudian kita harus katakanlah memang amin lolos UCL, kita harus berkompetisi di 5 kompetisi yang sangat padat lagi gitu. Ini memang harus banget ini fisiknya, karena 15 menit terakhir itu kan kelihatan gol melawan kebobolan melawan Lecce, kebobolan melawan Lecce ya memang sudah hilang konsentrasi, ngelihat dari fatigue atau kelelahannya itu juga udah kelihatan dan katakanlah memang Pintus itu mau gitu, wah itu alhamdulillah ya. Wah syukurilah gitu, Nyanyi. itu enak banget gitu, gak usah mikirin faktor J medicalnya lagi karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Syukur-syukur kalau mau ini di-upgrade lagi J medicalnya atau katakanlah memang pemain-pemain kita lebih bugar supaya nggak kelihatan jeleknya di Munchen gitu. Karena kan nggak dipungkiri juga pasti ada pemain pergi, ada pemain datang gitu. Seperti itu Bro Rocky. Oke, baik. Jadi cukup dibutuhkan juga ya kalau benar-benar terjadi. Ya. Nah, kalau Mas Riki kira-kira gimana? Antonio Pintus ini kunci suksesnya Real Madrid sebagai tim pelatih fisik. Apakah diperlukan untuk kita tarik balik lagi ke Turin? Apakah kita cari yang lain aja kayak gitu? Ya kalau gue sih setuju ya. Kenapa tadi Om Pali bisa bilang kita di era Tudor nih intensitas tinggi main. Ini kan membutuhkan fisik yang prima lah. Di 3 pertandingan terakhir, babak pertama kita oke. Tapi lihat babak kedua kalau main PS udah berubah jadi oranye. Oh iya. Turun ke bawah. Belum merah belum. Udah setengah ya. Udah setengah gitu loh. Jadi itu mempengaruhi banget. Jadi mungkin kalau dengan datang ini kita jauh berubah dari treatmentnya seperti apa, pola latihannya seperti apa. Jadi kalau babak pertama sudah intensitas tinggi, babak kedua jadi nggak menurun terlalu jauh. Jadi diharapkan pemain-pemain juga kondisinya bagus. Seperti bilang cederanya juga nggak terlalu bolak-balik, sering cedera. Itu kan jadi membuat performa tim juga akan lebih stabil ya. Kalau banyak yang cedera, bolak-balik, J medical, itu performa juga akan mempengaruhi kan. Oke, baik kalau gitu. Mudah-mudahan saja ya emang rumor ini masih cukup bias ya kan, masih belum tahu ke depannya seperti apa, tapi sudah ada ya masuk berita-berita seperti ini. Ya kita tunggu aja lah sampai akhir musim karena musim ini juga masih belum berakhir ya kan. Apakah nanti Tudor juga ngelatih ya kita nggak tahu kan. Tergantung John Elkan ya kan. Kalau Elkannya udah bersabda pergi ya pergi ganti ya tiba-tiba pelatih CLBK lagi kita nggak tahu kan. Nah ya udah. Untuk materi selanjutnya gue akan membahas tentang Giuntoli ini untuk summer window transfer besok akan membeli rencananya 3 posisi yang berbeda nih. Kira-kira para narsumdum tuh kira-kira gimana nih? Yang pertama pemain kiri left untuk center back, terusnya ada CM central midfield, sama mungkin ada membeli top striker nih ya kan. Kira-kira menurut para narasumber siapa yang menjadi incaran atau impian kalian lah ya kan yang sekiranya realistis masuk ke dalam daftar pusat transfernya Giuntoli. Nah, gua ke Mas Riki dulu.
Waduh, kalau dibilang impian, bingung nih jawab impian. Oh, bingung ya. Ya, Tergantung duit ya. Tergantung duit, kita kan tahu susah gitu loh. Tapi kalau untuk idealnya yang pertama menurut gua itu pelapisnya Kepren Thuram sama Locatelli. Karena di dua ini menurut gua vital banget. Tapi kalau salah satu mungkin akan cedera, gua nggak tahu siapa yang ganti, akan sama nggak ritmenya. Nah ini yang akan gua takut kalau penggantinya nggak sesuai dengan ekspektasi, performanya akan berubah dan mempengaruhi tim juga kan. Karena dua ini 3 pertandingan terakhir ini menurut gua vital banget ini. Jadi kalau mau dibeli untuk transfer, ini dua ini cadangannya harusnya yang kualitasnya sama lah. Kalau striker ya kita tahu Vlahovic juga harus punya cadangan yang bagus. Kalau center back, gue rasa kalau udah pulih Bremer sama Gatti udah oke lah, cukup lah. Oh cukup. Jadi kalau Cambiaso jadi ke City bagaimana? Kostik balik. Oh Kostik. Lo mau dibeli Fenerbahce itu? Kita pakai duitnya. Oh, pakai. Iya, kalau Cambiaso jadi lumayan 60 ada itu. Apa duitnya? Oh iya. Baik, kalau dari Mas Ali gimana? Kira-kira siapa aja nih? Mulai dari left back, terusnya CM, terusnya striker, kira-kira siapa? Kalau dari winter transfer kemarin kita sempat ngincer siapa? Hanko ya? Iya. Itu apa? Feyenoord. Oh iya. Feyenoord kan ya? Eredivisie Iya, kalau itu gua rasa ke depannya kalau nanti Bremer sama Gatti udah balik sih, posisi back tengah ya relatif sih itu benar udah aman, karena back yang sekarang ada itu memang si Veiga atau Kelly itu kan fungsinya memang lebih sebenarnya dari segi kualitas memang mereka kualitas backup kan. Nah yang vital itu sebenarnya ya tadi di dynamic midfielders ini. Balik lagi ke prinsip dream realistic sama wildcard. Dreamnya kan sekarang yang kita sering banyak dengar kan Tonali. Oh ya, Sandro Tonali. Nah, dreamnya itu pertanyaan berikutnya, gimana lo bisa punya resource buat datengin itu? Karena ada yang bilang mau ditukar tambah sama Douglas Luiz. Kita nggak tahu. Sorry, kita bisa ngebegoin Newcastle sejauh apa untuk mau menerima tukar tambah dengan pasien langganan J Medical ini. Tapi kalau realistiknya Ederson-nya Atalanta. Kita sempat ada sempat gosip itu juga kan. Itu juga bisa mungkin dikejar opsi itu. Sementara kalau buat wildcard-nya gue belum ada nama lain lagi sih selain dua itu yang paling sering santer kedengeran ya. Sementara kalau buat pemain depan gue nggak tahu Vlahovic akan pergi atau enggak, karena dia sisa 1 tahun dengan gaji yang segede itu. Kita bisa severance-nya mahal ya berarti. Ya itu dia. Dan kalaupun kejual nggak akan kejual mahal banget. Untuk striker dengan nilai kayak 60-70 gitu, kalau tahun terakhir paling setengahnya. Nah itu dia dreamnya Osimhen, realistiknya tadi si Jonathan David, ya sisanya ya wildcard ya tadi mungkin Højlund atau dan Lukman gimana Lukman? Gua nggak yakin Lukman datang kalau Yildiz tetap stay di Juve, karena tipenya sama kan. Dan Juve udah invest lumayan banyak sih sebenarnya ke Yildiz dengan ngasih dia nomor 10, dan dianya juga sejauh ini kan udah ngasih kayak statement kalau memang pengen stay di Juve. Jadi memang perburuan penyerang di Juve itu memang buat nomor 9 sih. Nah itu dia. Unless kalau Vlahovic bisa cabut ya 3 nama tadi masuk konsiderasi. Oke, baik. Nah, dari Bang Suryo kira-kira siapa nih yang menjadi incarannya atau pendapat lo tersendiri nih? Nah, gue punya pendapat sendiri karena di sini kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, ya, semua betul. bebas ya. Jadi Ramadan Sananta, oh bukan. Oke, Caraka. Bukan. Jesus. Jadi kalau menurut gue sektor yang lebih penting itu ada sektor belakang sama sektor depan. Karena midfield kita udah cukup gemuk kalau secara komposita ya, maksudnya secara komposisi udah banyak ya midfield kita. Nggak terlalu khawatir kalau Kepren sama Locatelli itu cedera gitu. Kalau gua pribadi itu lebih ke formasinya Tudor itu 3, karena 3 center back itu boros sebenarnya. Kalau diperhatiin itu boros. Jadi butuh minimal 2 orang lagi lah pengganti Bremer sama Gatti, karena kita tahu sendiri Kelly memang oke, atau Veiga memang oke, tapi seberapa lama mereka tahan? Karena Kalulu untuk kemarin proses wacana yang beredar itu akan dipermanenkan, gue setuju. Minimal perlu 2 lagi lah center back yang potensi bagus atau paten gitu untuk menutupi formasi 3-4-2-1-nya si Tudor ini atau mengcover Siapa? Bastoni.
Bastoni oke, kemudian atau satu lagi lah ya, minimal 2 kalau menurut gua, dan 2 penyerang yang oke. Baik, untuk materi selanjutnya yang terakhir, di mana nih pemain-pemain di Serie A Liga Italia mau lagi diguncang isu judi lagi nih, ya, judi ya kan, kebanyakan ada pemain Juventus juga nih. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari para narasumber, karena jaksa di Milan itu mendapatkan investigasi bahwa ada 12 pemain Serie A itu terlibat dalam judi ilegal ya kan. Salah satunya ada Gatti ya kan, terusnya Mattia Perin, terusnya Weston McKennie ya kan. Pemain Juve semua pada demen judi ya kan. Nah, si Sandro Tonali juga kembali lagi, terus Fagioli juga. Apakah ini masalah yang sudah kemarin lanjut, apakah baru lagi ya, kita nggak tahu, masih terada investigasi dulu. Nah, kira-kira menanggapi hal ini gimana Mas Suryo nih? Karena kan tim sebelah katanya bersih banget tuh. Enggak, Belanova kan pada saat itu Iya. itu juga masih pemain Nah, tim itu sebelum. gimana nih kira-kira? Ya sangat disayangkan ya, karena mengingat mereka itu pemain-pemain yang sudah bergaji lumayan gitu kan. Untuk standar Eropa, apalagi yang mau dicari, apakah mereka butuh tantangan dalam hal gambling atau adrenalinnya terpacu gara-gara gambling, tapi itu semua sangat disayangkan. Astagfirullah gitu kan. Karena Perin, Gatti, kemudian McKennie itu kan, itu ya memang pemain Juve ya, punya skill juga, kemudian nggak tahu apa yang melandasi mereka untuk bermain judi seperti itu ya. Gemes aja gitu. Astagfirullah lagi gitu Bang Rocky. Oke. Ya kalau di sana kan ya ada beberapa judi yang legal sama ilegal. Nah, kita kan kalau di sini ya ilegal, maksudnya. Iya. Maksudnya kita nggak tahu entah ilegal itu seperti apa, karena gue juga belum tahu kan, masih diinvestigasi kayak gitu. Apakah dia betting atau apa gitu kan? Kita nggak tahu, masih. Ya banyak sih pemain-pemain kayak dari Paredes juga ya kalau nggak salah. Terus Di Maria, tapi kemarin di Instagramnya dia menyangkal itu. Saya belum pernah melakukan seperti yang diinfokan di media kayak gitu kan. Iya. Nah, kira-kira Bang Ali gimana nih? Ya, ini kan masih report awal ya. Iya. Dan memang kita tahu kalau di Eropa itu betting untuk di platform olahraga itu legal. Yang masalahnya itu, kalau pengetahuan gua, mungkin yang nonton bisa ngasih konfirmasi. Yang nggak boleh itu adalah kalau lo main bola, lo betting untuk olahraga bola juga, karena bisa ada conflict of interest atau bahkan ada, ya itu makanya yang sekarang lagi diselidiki itu apakah pemain-pemain yang melakukan betting ini, which is boleh, melakukan bettingnya dengan cara yang ilegal. Nah, kita tunggu aja, ini bolanya masih terlalu liar, mau Cukup awal. mau nuding gimana juga buat gue sih nggak guna ya, karena ya yang kita harus bisa tahu aja. Oke, betting boleh, tapi ada aturan yang membuat itu jadi nggak boleh. Udah, kita lihat aja investigasinya nanti gimana gitu. Oke, baik. Nah, dari Mas Ricky kira-kira punya tanggapan tersendiri dengan adanya kasus ini. Juve lagi ya kan? Nggak makan nggak Juve kalau media sana mah kayak gitu. Ya, gua sih bilang seperti yang bilang, ini kan masih pembukaan awal ya, masih panjang investigasinya. Jadi kalau gua rasa sih nggak mempengaruhi secara tim ya. Mungkin ke pribadi sedikit mempengaruhi iya, tapi secara format tim Juve gua rasa nggak ngaruh ya. Banyak lah. Nah, apalagi di Eropa sana gosip-gosip gini kan banyak nih, investigasi gini belum tentu benar juga. Pun kalau ini masih kita tunggulah apa investigasi berikutnya seperti apa hasilnya. Oke, berarti nggak ngaruh ya. Ya karena ini juga masih awal, gosip-gosip awal ya kan. Pemain sendiri juga masih belum ada yang tanggapan dari pemain Belum ada Iya. klarifikasi kan juga. Iya, oke lah kalau gitu. Baik, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang cukup berarti bagi pemain-pemain Juve. Kita tunggu aja apakah ini benar, apakah cuma isu belaka ya. Kita tunggu aja kayak gitu. Baik, kawan-kawan, tulis juga di kolom komentar kira-kira tanggapan kalian tuh seperti apa mengenai berita seperti ini. Kita tunggu aja ya kan, karena ya gosip-gosip biasa nyerang Juve itu biasa ya kan. Katanya ada yang mau membatalkan Scudetto ke 40, 30 kayak gitu kan. Ya kan, ya wajar-wajar aja lah. Kan kalau di Inggris nggak MU nggak makan ya kan, kalau di Italia kalau nggak Juve nggak makan. Ya udah gitu aja.
Baik, kawan-kawan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan jangan lupa juga join di membership seperti Mas Riki nih, karena kalian bisa berkesempatan untuk berbicara di sini maupun di online, dan join di grup WA kita nih, karena di situ kalian Ada bisa stiker-stiker lucu ya? Iya, stikernya lucu. Ada stikernya Bang Suryo ya kan. Aduh. Stikernya Bang Riki, Bang Rocky. Jadi monggo lihat di deskripsi channel kita ada tuh, ada paket Buffon, ada paket Del Piero ya kan. Nah, monggo silakan diklik dan jangan lupa juga subscribe channel kita. Komen juga baik itu saran maupun kritik, serta di-share ke teman-teman yang belum tahu nih ada channel yang bisa beropini, berpendapat, ngobrol-ngobrol, cuap-cuap tentang Juventus. Akhir kata dari gua, terima kasih Bang Ali, Bang Suryo, Bang Riki. Kita ketemu lagi di lain waktu kesempatan. Fino alla fine, Forza Juve!